Saudara kurang ajar sama Tuhan. Saudara, ada satu fakta yang saya kasih tahu kepada Anda ya. Ketika orang sudah berbuat dosa dan komit kepada dosa itu. Kalau orang sudah komit kepada dosa, komit kepada dosa itu apa maksudnya? Orang yang sudah berzina misalnya ya. Terus dia ditekatin berzina, saudara. Ya. Atau orang ini sudah serakah dengan uang, sudah korup. Ditekati korup, saudara. Itu namanya komit. Artinya dia benar-benar melakukan dosa-dosa itu dengan sengaja dan dengan giat, saudara yang. Kenapa bisa begitu ya? Itu pelita bagi kakiku. Shalom Alahim, Baruch Atah Adonai, Eloheinu meleka olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi firman Tuhan. Mohon para lektor segera mempersiapkan diri. Lektor kita yang bertugas pada kesempatan ini adalah Andri membacakan Yesaya 9, saya ulang, Yesaya 9. Tadi sedangkan untuk Pak Maruni Siregar membacakan Wahyu 9. Silakan untuk para lektor membacakan firman Tuhan dimulai dari Ibu Agus Sandri Sukabumi. Yesaya 9. Tetapi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas.
Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye. Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Demikian. Mari kita selanjutnya membaca dari Wahyu 9. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannyalah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat,
dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih untuk para lektor telah membacakan firman Tuhan, Ibu Agus Sandri Sukabumi dan Pak Maruli Siregar. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paulsang, dengan tema kurang ajar pada Tuhan. Seperti apa kurang ajarnya? Ya, langsung saja kita simak paparan dari beliau. Iya, Pastor, silakan. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap hari buat kita semua yang menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan, dan terus berbuat baik, saudara. Saudara, kurang ajar sama Tuhan. Saudara, ada satu fakta yang saya kasih tahu kepada Anda ya. Ketika orang sudah berbuat dosa dan komit kepada dosa itu. Kalau orang sudah komit kepada dosa, komit kepada dosa itu apa maksudnya? Orang yang sudah berzina misalnya ya, terus dia ditekadin berzina, saudara, ya. Atau orang ini sudah serakah dengan uang, sudah korup, ditekati korup, saudara. Itu namanya komit. Artinya dia benar-benar melakukan dosa-dosa itu dengan sengaja dan dengan giat, saudara ya. Kenapa bisa begitu ya? Iya, karena membuat dia sudah kepalang basah, ya. Bukan cuma kepalang basah, dia korup, dia sudah nakal, sudah kurang ajar ya, serakah, ya kan, uang, udah kepalang basah, dia bilang begitu kan, sekalian. Karena mungkin dia terlalu susah itu atau memang dia dasar serakah cinta uang, atau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Lalu karena Tuhan sayang, maka Tuhan izinkan pencobaan datang. Apakah orang itu bertobat, saudara? Belum tentu, ya. Ini saya kasih tahu kamu ya, ini satu fakta. Belum tentu, saudara. Kebanyakan tidak bertobat. Kemudian jadilah dia misalnya nih ya, saudara, misalnya nih, dia kena penyakit kelamin. Atau dia ngalami divonis oleh dokter ya, sesuatu yang buruk. Terus dia deg-degan, saudara ya. Waduh, jangan-jangan ini, waduh, dia mulai itu, saudara ya. Dia mulai belingsatan tuh. Terus ternyata vonisnya nggak jadi, oh enggak, ternyata salah diagnosa. Atau dia harusnya masuk penjara nih. Karena dia korup, dia masuk penjara. Dia nyogok bisa lolos, saudara. Apa dia bertobat, saudara? Kapok enggak, saudara, kira-kira? Enggak kapok, saudara. Enggak kapok. Tambah giat, tambah pinter, tambah lihai, atau tambah goblok. Mungkin tambah ceroboh atau tambah pinter. Akhirnya dia benar-benar sial, benar-benar masuk penjara, saudara. Akhirnya dia benar-benar ternyata kena HIV atau kena penyakit sesuatu yang berbahaya atau dia benar-benar mengalami musibah mungkin karena dia orang yang arogan, sombong ya, saudara ya. Benar kecentok batunya. Bertobat nggak? Enggak. Selama dalam penderitaan hancur habis semua hartanya, badannya habis, sakit yang habis. Oh, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Mulutnya bilang ampuni kalau lagi ada orang lain, saudara, supaya kelihatan, supaya dikasihani. Hatinya marah. Tuhan, kau tidak adil. Mengapa aku tidak boleh menikmati kehidupan ini? Ya, saudara saya. Aduh, saya ngelihat 90% nggak bertobat, saudara. 90% nggak bertobat. Justru malah marah. Justru malah jengkel sama Tuhan. Dia kutuki Tuhan. Saudara, itu jahatnya dosa. Ya, jahatnya dosa. Sampai nanti kamu di penghujung. Pak, udah gak ada jalan, saudara ya. Baru
setelah kamu habis semua keluh kesahmu, setelah habis semua caci makimu kepada Tuhan, mungkin ada satu firman Tuhan nyelonong di kepalamu, saudara, dan di penghujung itu kamu bertobat. Mungkin, mungkin, tetapi biasanya dia tetap akan mengeraskan hatinya. Makanya para mualaf itu, kayak nama, Hani Christian, kan tambah tambah edan, saudara. Anaknya sudah mati, saudara ya. Semua mualaf itu yang menghujat Tuhan itu anaknya mati semua, saudara ya. Kayak nama, Yaya Waloni, Hani Christian, Irena Handono, ya semua para mualaf itu ya. Sebutlah, ya sudah pernah saya kasih tahu Anda ya. Semua mualaf itu anaknya mati semua. Ya, saudara ya. Lalu, kenapa mereka nggak bertobat? Karena mereka pernah mendapat kasih karunia, sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan, ya, mana kasih karunia, mana penghukuman. Mereka tidak bisa membedakan, ya. Akhirnya mereka cukup bisa menyalahkan nasib dan banyak yang tidak bisa bertobat. Makanya Ibrani 11 katakan, Ibrani 6 ya, adalah lebih baik jika orang itu tidak pernah menikmati kasih karunia, tidak tahu sama sekali. Biasanya malah bertobat. Tapi kalau orang itu sudah ada di dalam, sudah menikmati, ya, terus dia kemudian meninggalkan kasih karunia itu dan dia melakukan dosa, ya biasanya nggak bertobat, saudara. Dan kamu pikir surga itu murahan begitu. Yang penting KTM Kristen atau kamu mau mati nanti doa Bapak kami dulu masuk surga. Jangan harap, saudara. Jangan salah kamu, saudara. Surga tidak murahan begitu. Surga adalah sesuatu yang kamu bangun setiap hari. Ya, kerajaan Allah itu harus kamu bangun. Taman Eden itu harus kamu bangun setiap hari. Kamu selesaikan di hari matimu itu membangun taman Eden atau malah kamu rusak taman Edenmu. Paradise-mu kamu rusak atau kamu bangun tuh. Surga adalah setiap hari kamu bangun, saudara. Karaktermu, dengan kerendahan hatimu, dengan kasih sukacita damai sejahtera yang kamu bangun tiap hari, kamu tabur tiap hari kasihmu, sukacitamu, damai sejahtera, kebaikanmu, kemurahanmu, lemah lembutanmu, itu surga yang kamu bangun, yang kamu tabur tiap hari, saudara. Atau malah kamu rusak. Sayang sekali banyak orang lalai, banyak orang serampangan. Dia pikir surga itu murahan, kamu tinggal nyebut saja. Aduh, kamu hina surga. Kamu menghina surga itu. Surga itu harus kamu bangun tiap hari, saudara. Itulah sebabnya ketika kamu bertobat terima Yesus, kamu nggak langsung mati. Kamu disuruh apa? Mengupayakan. Kuasailah bumi, taklukkan. Artinya kamu diberi kesempatan untuk membangun. Ya, pikul salib setiap hari, sangkal diri. Kamu harus bangun setiap hari itu surgamu, paradise, taman Tuhan itu. Kamu harus bangun, kelola. Jadikan semak orang onak duri itu, semak belukar itu, ya, menjadi taman yang indah. Kamu yang bikin, bukan Tuhan yang bikin. Tuhan beri kamu kapasitas, kapabilitas, kemampuan. Kamu yang bikin, bukan Tuhan yang bikin. Eden itu adalah perintah Tuhan untuk kamu memperluas Eden, untuk kamu memperluas surga di bumi. Kerajaan Allah itu datang di bumi. Kamu yang bikin. Tetapi kamu gagal, kamu lalai. Dan akhirnya kamu tidak menikmati surgamu. Kamu menikmati nerakamu. Tiap hari, suami, istri, anak-anak menikmati nerakanya. Kamu akhirnya mengalami banyak sekali susah perkara. Berapa banyak orang sudah mengingatkanmu. Setiap hari di sini diingatkan tentang kekudusan, tentang bagaimana kamu hidup benar. Saudara, saya salah satu orang yang beruntung, saudara ya. Saya salah satu orang yang beruntung yang bisa bertobat, saudara ya. Dan tidak banyak orang yang bisa bertobat. Saya salah satu yang mendapat kesempatan kedua. Itulah sebabnya saya jaga hidup saya dalam kekudusan sungguh-sungguh. Saya tinggalkan Tuhan. Tuhan izinkan saya masuk dalam pencobaan yang luar biasa. Aduh, saudara.
Hari itu saya memutuskan untuk mau jadi Islam. Bukannya saya minta ampun sama Tuhan, bukannya saya bertobat, tapi saya bilang, saya panggil Habib, Bib, datang ke sini, Bib, saya mau jadi Islam. Saya alami, saudara. Ya, nggak bikin bertobat. Kalau saya mau jadi Islam, saya sudah rencana sama anak. Kalau saya jadi Islam, kita nanti jadi ustadz sekalian. Saya sudah rencanakan itu, saudara. Bukannya bertobat. Tetapi sampai satu titik akhirnya saya di penjara, saudara. Dan di penjara itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya nggak jadi Islam. Di penjara itu saya berhadapan muka dengan Tuhan. Saya sendirian di bilik itu ya. Di kamar penjara itu saya sendirian. 7 hari 7 malam. Ya, setiap hari saya ketemu Tuhan Yesus. Di situ Tuhan baru ajarkan saya. Dikasih film yang indah tentang hidup saya. Yang indah sekaligus mengerikan. Tapi itu saya, saudara. Kamu gitu nggak, belum tentu. Saya punya kasih karunia itu. Tapi kebanyakan orang mungkin sudah mendapat, saya yakin Tuhan itu adil, dia mendapat kesempatan yang sama dengan saya, saudara. Dengan caranya Tuhan yang ajaib. Tapi kenapa orang itu tetap mengeraskan hati, akhirnya jadi mualaf dan jadi sinting? Hani Christian itu sebelum jadi mualaf, saudara, dia orang yang baik, lembut hatinya. Dia orang yang nggak temperamen seperti itu, saudara. Hari dia jadi mualaf, temperamen, haus darah. Ya, kain nama dulu nggak sinting seperti itu. Dulu humoris nggak sinting kayak gitu. Sekarang jadi sinting. Ya, ya, Waloni, semua ya. Semua jadi haus darah. Bayangin kalau saya jadi mualaf kayak apa, saudara? Mungkin Pak Mulia halal kepalanya, saudara. Cari itu Pak Mulia itu ya. Aduh, berani membela Nabi 26. Di sini kalian semua tak kejar kalau saya jadi mualaf. Kalau gitu, Anda tahu saya nggak takut apa-apa ya, saudara ya. Coba bayangin kalau saya jadi mualaf, betapa ngerinya kekristenan di Indonesia ya, saudara ya. Tapi Tuhan tahu, si Postel Paul ini, saudara ya. Ya kan? Rasul Paulus modern ini tidak diizinkan untuk jadi mualaf, tapi disuruh menjadi Laskar Kristus. Sehingga saya bela iman saya. Dan kita membangun komunitas ini, saudara. Tapi itu saya, saudara. Dan ketika saya mendapat kesempatan kedua untuk bertobat, saya jaga hidup saya dalam kekudusan. Saya jaga hidup saya benar-benar untuk mengasihi Tuhan. Ketika saya terpleset sedikit, Tuhan ajar, Tuhan ampuni aku, Tuhan. Hati saya jadi lembut. Ketika saya melakukan satu kesalahan, saya segera datang pada Tuhan. Orang yang lahir dari Allah tidak berdosa lagi. Karena ada roh Allah di dalam dia. Ya, yang selalu mengingatkan, mengajarkan, menasihati, menghindarkan kita dari dosa, dari perbuatan-perbuatan yang cemar. Tapi kalau kamu masih suka dengan perbuatan cemar, saya yakin tidak ada roh Allah di dalam kamu. Dan kamu belum lahir baru. Ayo, sebelum terlambat. Jangan sampai nanti tinggal nafasmu sepenggal, kamu masih suka berbuat dosa. Kamu masih suka melampiaskan hawa nafsu kamu. Kamu masih suka dengan tindakan-tindakan kekerasan. Kamu masih suka dengan menyakiti orang lain, saudara. Berbuatlah kebaikan. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Berapa banyak fitnahan kepada kita. Berapa banyak caci maki kepada kita. Ya, tapi lihat. Apakah kita pusing? Enggak. Kalau saya ajarkan kepada Anda supaya Anda nonton. Lihat ya. Lihat dengan seksama apa yang saya lakukan. Ikutin. Sudah 5 tahun saya buktikan kepada kalian. Anda melihat bagaimana orang-orang yang memfitnah saya, mencelakakan kita, tidak kita balas. Dan mereka jatuh satu persatu. Mereka jatuh satu persatu. Dan mereka kapok nggak orang-orang yang ini? Saudara? Enggak, saudara. Tambah hebat. Ya. Mereka kapok nggak, saudara? Enggak. Tambah hebat memfitnah kita, saudara, ketika mereka jatuh.
Maunya satu sama supaya saya jatuh juga. Nggak bisa. Karena saya sudah lahir baru. Orang yang lahir dari Allah tidak berdosa lagi. Mereka mengharapkan kapan saya jatuh, saudara. Difitnah, dicaci maki. Katanya kita tidak pernah menampilkan laporan keuangan. Katanya kita tidak pernah menunjukkan laporan statement. Padahal tiap minggu. Matanya picak, saudara ya. Saking mereka kalap pengen membuktikan bahwa saya juga berdosa. Seperti mereka berdosa. Nggak bisa, saudara. Saya ini orang sudah lahir baru, tidak berdosa lagi. Kalau kamu masih berdosa, ya deritamu. Kalau saya mah sudah tidak berdosa lagi, saudara ya. Nggak bisa. Setiap saat, setiap ya orang-orang menanti-nantikan kejatuhan saya. Nggak bisa, saudara. Percaya saya, nggak bisa. This is my second chance. Ya, ini kesempatan kedua saya. Dan saya lakukan habis-habisan buat Tuhan. Uang nggak ada artinya buat saya. Segala-gala itu nggak ada artinya karena saya dulu pengen mati. Saya bilang, Tuhan, surga itu indah sekali, Tuhan. Suasana ini indah sekali, Tuhan. Biarkan aku langsung saja bablas. Tapi Tuhan bilang, nggak boleh. Kembali melayani aku. Orang boleh ungkit-ungkit masa lalu saya, saudara ya. Mempan nggak? Nggak mempan. Donasi kita tetap bertambah, jemaat kita makin kuat, ya, komunitas kita makin makin kuat, saudara. Tetap 158. Ya, saudara. Tetap 158 hari ini ada di dalam Zoom kita. Ya kan? Member kita, kelas-kelas kita selalu penuh. Ya, HBC ini sudah HBC angkatan keempat. Kita sudah mau wisuda banyak orang. Dan kita sudah melantik 12 orang pastor. Mungkin kuat komunitas kita. Kita mau buka jemaat lagi di Los Angeles sama di New York, saudara. Bayangkan. Bagaimana Tuhan menyertai tangan Tuhan tepat di depan mata musuh-musuh kita. Di Los Angeles kita bangun jemaat ya, Hagios, saudara ya. Saudara, hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau saya bilang berhenti berutang, kamu percaya saya berhenti berutang? Wah, nanti kalau ini, kalau itu, jangan khawatir. Kalau sampai yang kamu khawatirkan itu terjadi, itu rencana Tuhan untuk memurnikan hidup kamu. Saya melewati, saudara. Ya, ketika saya hutang, sampai kakak saya saja tidak mau kasih utangan. Kakak saya saja tidak mau kasih utangan. Saya cuma pinjam 100.000 saja tidak dikasih, saudara. 100.000 saja tidak dikasih. Padahal saya kalau sama mereka, kenapa? Karena mereka ngajari saya. Kamu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Coba bayangin kakak saya saja sampai sudah tidak percaya lagi, saudara, sama saya. Disitulah saya, iman saya bangkit. Ya, istri saya yang ngajari saya. Udah, stop. Nah, kalau besok kita nggak makan, nggak apa-apa, biar mati saja, kata istri saya. Benar, saudara. Dan kita benar-benar nggak makan. Cuman anak saya tetap makan, ya. Kami benar-benar nggak makan, nggak punya beras. Dan kita melewati masa itu selama 1 tahun, saudara. Bayangin, tanpa kepastian. 1 tahun kita mengalami masa itu. Dan tiba-tiba, ya, kita dapat panggilan pelayanan ke luar negeri. Ya, saya cuma nulis buku tuh 1 tahun. Bukunya belum terbit kayak gini nih, nulis buku ya. Saya cuma nulis buku. Ya, saya pergi ke Hong Kong, ke Thailand, ya, ke Makau, mana-mana, saudara ya. Kita penginjilan sampai ke seluruh Indonesia, kita keliling seminar-seminar, dan akhirnya kita ke Eropa ya. Seminar juga di Eropa bulan pertama ya. Cara Tuhan itu ajaib, saudara. Cara Tuhan itu benar-benar menakjubkan. 2015, 16, 17, 3 tahun. Tuhan peliharakan hidup kami dengan cara yang luar biasa. Taat, saudara. Taat. Percaya saya, berhentikan melampiaskan hawa nafsumu. Berhentilah kamu untuk berutang sana sini. Andalkan Tuhan. Berhenti kamu tabrak sana tabrak sini. Andalkan Tuhan, saudara. Berhenti. Ya, kalau kamu masih mau bandel, ya Tuhan enggak, tolong-tolong selamanya sampai 10-20 tahun lagi kamu masih utang-utang. Ya, sampai 20 tahun lagi nanti kamu akan hal yang sama. Tapi kalau kamu putus, ya kayak saya, udah selesai. Ya, Tuhan akan pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga. Kamu yang lagi punya pacaran yang jangan segala macam, putusin.
Percaya saya. "Oh, tapi nanti begini, nggak usah. Putus langsung sekarang. Nggak usah besok. Ya, besok saja tak ngomong baik-baik. Nggak usah. Oh, itu zina kok, yang itu dosa kok. Mau baik-baik apa yang dosa kok mau baik-baik. Nggak ada yang baik-baik yang dalam hal dosa. Langsung saja. Ya, blok semuanya. Jangan ketemu lagi. Ya, saudara ya. Tapi nanti saya dipermalukan. Jangan takut. Memang sudah memalukan. Tapi itulah pertobatan. Itulah pertobatan, saudara. Kamu yang masih hidup dalam keserakahan. Cukup. Cukupkan dirimu dengan yang ada. Kamu yang hidup dalam keangkuhan hidup. Bertobat, saudara. Yang masih suka pamer harta kekayaan. Bertobat. Nanti itu akan mencelakakanmu semua. Yang masih suka bergaya hidup mewah. Bertobat. Ah, tapi saya serahkan kembali kepada Anda. Itu pilihan hidupmu, saudara. Wah, ajarannya Pak Paul itu terlalu muluk-muluk. Bukan muluk. Kamu yang hatinya masih melekat kepada dunia ini dan kepada daging. Ajaran yang saya ajarkan sudah saya lakukan, saudara. Dan itu ternyata sederhana sekali, indah sekali. Sederhana sekali, indah sekali. Tinggal kamu mau melakukannya, kamu akan lolos kayak saya. Kalau kamu tidak mau melakukannya, oh Pak, saya sudah lihat videonya Pak Paul, Pak, saya tidak mau. Sofanya bekasnya, terserah kamu, saudara. Semua adalah pilihan. Kalau mau pilih kehidupan seperti saya yang sederhana, tapi kamu punya keluarga yang bahagia, mantap, teguh, atau kamu mau hidup dengan gemebiar, tapi rapuh semua. Lihat, kamu lihat semua pelayan-pelayan Tuhan, apologet-apologet yang melayani bersama dengan keluarganya hanya kami, saudara. Hanya kami sekeluarga yang melayani bersama dengan keluarga komplit, ya. Kamu mau contoh hidup saya, keteladanan kesederhanaan saya, kejujuran, ya, dan kemurahan hati yang saya berikan, atau kamu mau meneladani hidup mewah dengan pamer, dengan segala macam privacy dan segala macam, terserah. Semuanya pilihan ada padamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, rema dari surga membuat kamu tersadarkan dan kamu akan hidup semakin kuat dan ada pemulihan dalam rumah tanggamu. Ya, amin. Mari kita mendengarkan pembacaan Risaj. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta ya Adonai Elohika be'kol lehavka ube'kol nafsika ube'kol melteka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lereaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan Yesus melalui hambanya Pastor Paul. Kita terima berkat Tuhan Yesus, ya mereka Adonai, wais mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penuh kau hunika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, penuh kau kasih Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Zebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya. Amin.